Baik, perkenalkan nama saya Jamaluddin Manur, kelas B, jurusan Sosiologi. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Perencanaan dan Kebijakan Sosial. Bagian pertama, kebutuhan akan identitas sosial. Pada awal Mei 2020, 4 juta orang telah terinfeksi COVID-19. Lebih dari 1/4 juta telah meninggal, dan lebih dari 1/3 dari seluruh populasi planet ini berada di bawah bentuk pembatasan pergerakan. Ini darurat kesehatan terbesar dari generasi kita. Namun kecuali atau sampai vaksin dikembangkan atau kami menemukan obat-obatan untuk mengobati virus, sarana pengendalian kami penyebaran infeksi tergantung pada perubahan perilaku, dan karenanya pada manusia psikologi ini paling jelas dalam kasus penguncian. Meskipun semuanya sangat baik untuk diceritakan orang bahwa mereka harus tinggal di rumah untuk memeratakan kurva infeksi, efektivitas kebijakan tergantung pada apakah mereka melakukan atau tidak. Betapa sensitifnya kurva adalah bahwa perubahan kecil dalam kepatuhan dibuat jelas oleh yang dibuat pada akhir Maret oleh Mark Wallhouse, salah satu ahli miologi penasihat pemerintah Inggris. Kemudian jelas kritis. Memang semua yang kita bisa lakukan untuk pengendalian virus sekarang adalah membuat orang berperilaku tepat untuk melakukan hal yang benar. Seorang skeptis mungkin akan menjawab bahwa ini adalah masalah memetik buah yang menggantung rendah. Dari tentu aja, penguncian adalah masalah mengubah apa yang dilakukan orang. Tapi salah satu kuncinya tujuan adalah untuk memberi kita waktu untuk mempersiapkan dan mengurangi tingkat infeksi sehingga mereka kemudian dapat ditangani dengan jenis intervensi lain. Argumen skeptis ini menunjukkan bahwa setiap hari-hari penguncian diberi nomor. Demikian juga relevansi perilaku dan psikologi untuk pengendalian COVID-19. Untuk menilai validitas ini dijawab, mari kita pertimbangkan dua intervensi yang paling banyak dibahas dalam beberapa minggu terakhir. Salah satunya adalah penggunaan masker wajah, yang lainnya adalah penggunaan tes mengisolasi. Dengan kata lain, cari tahu siapa yang terinfeksi, cari tahu siapa yang mereka miliki telah melakukan kontak dengan mengisolasi orang-orang itu sehingga mereka tidak dapat menginfeksi orang lain. Dan dalam hal itu, masalah seputar masker wajah tampaknya sangat sederhana. Masker yang tersedia untuk publik mungkin tidak mencegah virus kecil masuk dan menginfeksi Anda, tetapi mereka menghentikan Anda bernapas, batuk, dan penyebaran virus ke orang lain jika Anda terinfeksi. Secara keseluruhan tampaknya mudah pakai masker dan kurangi virus sebaran. Di mana psikologi dalam hal itu ada baiknya memulai dengan membuat perbedaan kecil tapi penting. Dengan sendirinya, topeng tidak menghentikan apapun. Pengenalan topeng itulah yang membuat perbedaan. Dan memakai menggunakan topeng adalah sebuah perilaku. Kemudian seperti halnya perilaku tinggal di rumah, pertanyaannya adalah apakah orang yang akan melakukannya atau tidak. Selanjutnya, literatur tentang efektivitas pemakaian masker untuk mencegah infeksi memberikan hal yang agak beragam.
jika Anda memakainya dan benar dan membuangnya dengan hati-hati. Dan jika mereka melakukannya juga banyak dari ini, topeng mungkin lebih berbahaya daripada kebaikan. Ada sangat sedikit yang berkualitas tinggi studi tentang bagaimana orang benar-benar menggunakan masker dalam pengaturan sehari-hari. Membutuhkan analisis psikologis yang mengenali orang adalah solusi, bukan masalah. Baik di dalam maupun di luar disiplin akademis psikologi, ada berdiri dan tradisi berpengaruh yang memandang orang-orang sebagai lemah mental, dilandas bias dan tidak mampu menghadapi ketidakpastian, kompleksitas atau tekanan, dan karenanya cenderung terurai sepenuhnya dalam krisis. Psikologi semacam ini berpendapat bahwa ketika keadaan menjadi sulit, orang-orang panik, atau sebuah ide yang kita bahas lebih detail. Saat krisis melanda, masyarakat menjadi bagian dari masalah. Jadi mereka perlu dilindungi dan kebenaran yang keras dan digembalakan oleh paternalistik pemerintah yang harus memperhitungkan kelemahan massa ketika memutuskan apa bentuk manajemen bencana yang layak. Kami telah melihat beberapa aspek dari tradisi kelemahan ini dalam menanggapi COVID-19 ketika bahaya yang ditimbulkan oleh virus mulai menjadi jelas. Dan setelah penguncian diberlakukan, media mengalihkan perhatian mereka untuk apa yang disebut COVID, melanggar peraturan, berbondong-bondong keluar ruang dan menyelenggarakan pesta dalam ruangan. Kurangnya kepercayaan pada psikologis orang-orang ini memiliki praktik yang penting implikasinya. Paling buruk itu digunakan untuk melemahkan rekomendasi medis, rekomendasi tentang tindakan apa yang diperlukan untuk mengendalikan infeksi. Di banyak negara, konsep kelelahan perilaku terkenal digunakan untuk membenarkan penundaan penguncian. Itu juga mendorong tanggapan hukuman terhadap mereka yang gagal mematuhi peraturan penguncian. Gagasan bahwa ketidakpatuhan seperti itu, akankah mereka bahagia dan lembaga negara memiliki informasi rinci tentang interaksi sosial mereka, secara khusus akan kelompok-kelompok yang lebih menentang otoritas dengan rela menyerahkan diri mereka. Misalnya pergi ke taman. Ada produk dari kelemahan psikologis atau kejahatan menyebabkan ancaman hukuman individu atau penjatuhan denda dan kolektif hukum atau menutup taman. Ada banyak masalah dengan pendekatan seperti itu. Yang pertama adalah kontradiksi oleh apa yang sebenarnya terjadi. Dalam banyak hal, berita utama tentang COVID-19 bukanlah kelemahan tentang kekuatan orang-orang. Melanggar aturan cenderung membuat lebih baik tajuk berita utama daripada mematuhi aturan. Dan begitu juga cerita tentang orang-orang yang menjadi supermarket rak untuk tisu, toilet, dan pelanggaran kuncian telah memenuhi. Meskipun demikian, angka keseluruhan menunjukkan bahwa sangat sedikit orang menimbun barang-barang langka. Demikian pula sebagian besar mengamati pembatasan, atau memang jauh lebih banyak daripada yang diperkirakan pihak berwenang di banyak negara. Dan itu tidak mudah. Satu analisis menunjukkan bahwa dari 92% populasi Inggris yang mendukung penguncian turun hampir setengah
atau 44% menderita kesulitan akibat penguncian. Dia bukanlah hiperbola untuk mengatakan bahwa perilaku mereka heroik. Bagian kedua analisis identitas sosial. Apa menjadi perhatian kita semua. Jadi misalnya perasaan biasanya sebagian individu seperti rasa sakit perpisahan dari orang yang dicintai tiba-tiba menjadi perasaan di mana semua berbagi sama dan bersama dengan ketakutan dan penderitaan terbesar dari masa pengasingan yang panjang.